Langit gelap total, tanpa cahaya bulan, angin berhembus di ketinggian, dan tiba-tiba radar jet tempur TNI Angkatan Udara menangkap sebuah titik asing. Musuh datang dari kejauhan, tidak ada lampu, tidak ada visual, hanya gelap, dan keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana cara penerbang TNI Angkatan Udara bertempur di malam hari? Apakah mereka mampu melakukan dogfight dalam gelap gulita? Dan yang lebih penting, apakah jet tempur TNI Angkatan Udara sudah diperkuat Night Vision Goggles (NPG)? Realitas tempur malam hari. Di dunia militer modern, pertempuran tidak mengenal waktu. Musuh bisa datang kapan saja, siang, sore, atau bahkan di tengah malam ketika langit begitu gelap dan daratan tak lagi terlihat dari udara. Disinilah muncul salah satu skenario paling berbahaya dalam operasi udara. Pertempuran malam hari ketika penglihatan terbatas, ancaman sulit diidentifikasi, dan semua bergantung pada teknologi serta ketenangan seorang pilot. Dalam kondisi ini, terdapat dua jenis skenario yang paling mungkin terjadi. Dogfight, pertempuran jarak dekat yang mengandalkan kecepatan, refleks, dan kemampuan manuver tinggi. BVR, Beyond Visual Range, pertempuran jarak jauh menggunakan rudal pintar yang dikendalikan melalui radar dan sistem komando udara. Namun di malam hari, semuanya menjadi lebih rumit. Pilot tidak bisa mengandalkan mata telanjang, dan posisi musuh bisa saja datang dari sudut yang tidak terdeteksi secara visual. Tanpa peralatan khusus, dogfight malam bisa berubah menjadi misi bunuh diri. Pertanyaannya sekarang, apakah para penerbang TNI Angkatan Udara sudah dipersiapkan untuk bertempur dalam kondisi ekstrim seperti ini? Dan seberapa jauh kemampuan tempur malam TNI Angkatan Udara dibandingkan dengan negara-negara maju? Peran NPG dalam pertempuran udara modern. Dalam peperangan udara malam hari, penglihatan menjadi elemen vital. Tanpa visual yang jelas, bahkan jet tempur tercanggih sekalipun bisa kehilangan keunggulannya. Dan inilah alasan mengapa teknologi Night Vision Goggles (NPG) menjadi perangkat yang tak bisa ditawar dalam operasi udara modern. NPG bukan sekadar kacamata malam biasa. Alat ini mampu menangkap cahaya sisa seperti cahaya bintang atau pancaran panas target, lalu mengubahnya menjadi citra visual yang bisa terbaca jelas oleh pilot, bahkan dalam kegelapan total. Lebih dari itu, dalam sistem tempur terkini, NPG seringkali diintegrasikan langsung ke Helmet Mounted Display (HMD) seperti JHMCS di F-16 atau Scorpion HMD yang digunakan di beberapa jet tempur generasi lanjut. Dengan sistem ini, pilot tidak hanya bisa melihat dalam gelap, tapi juga mendapatkan informasi taktis, target musuh, arah rudal, dan status pesawat langsung di dalam visor helm mereka. Hasilnya, dalam situasi di mana musuh tak terlihat oleh mata telanjang, pilot tetap bisa bermanuver, mengunci target, dan mengeksekusi serangan secara presisi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel sudah menjadikan NPG sebagai standar wajib dalam setiap skadron tempurnya. Mereka tahu bahwa dalam peperangan malam, siapa yang bisa melihat lebih dulu akan menang lebih dulu. Namun, apakah Indonesia juga sudah melangkah ke arah itu? Apakah TNI Angkatan Udara juga membekali pilotnya dengan kemampuan ini? Kesiapan TNI Angkatan Udara, F-16, Sukhoi, dan sistem NBG. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah para penerbang TNI Angkatan Udara sudah dibekali NPG dan sistem tempur malam modern? Jawabannya, ya, TNI Angkatan Udara telah mulai membangun kemampuan itu, meski belum sepenuhnya merata. Mari kita mulai dari tulang punggung udara kita. F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, khususnya varian hasil program upgrade Falcon Star IMLU, telah dikonversi untuk kompatibel dengan NPG.
Kokpitnya sudah dimodifikasi dengan pencahayaan rendah agar tidak menyilaukan saat pilot menggunakan kacamata malam. Bahkan, pilot tempur Indonesia telah menjalani pelatihan khusus tempur malam dengan NPG secara terstruktur. Selain itu, sistem avionik F-16 kita kini juga mendukung integrasi dengan helmet mounted queuing system yang meskipun belum sekompleks negara-negara NATO, sudah membuka jalan untuk kesadaran situasional penuh saat malam hari. Bagaimana dengan Sukhoi? Sukhoi Su-27 dan Su-30 MK-TNI Angkatan Udara juga memiliki kemampuan tempur malam secara internal. Radar N001 VIP yang digunakan mampu beroperasi di malam hari dengan mode look down, shoot down, dan sistem elektro-optik IRST (Infrared Search and Track) memungkinkan deteksi target berdasarkan panas. Namun, integrasi NPG pada kokpit Sukhoi masih terbatas dan tidak semua pilot dibekali pelatihan rutin dalam kondisi gelap total. Hal ini tentu menjadi catatan penting, karena tanpa NPG yang menyatu dengan sistem helm dan avionik, pilot hanya bisa mengandalkan radar dan instrumen kokpit. Dalam dogfight malam yang menuntut refleks dan visual cepat, itu bisa menjadi celah yang krusial. Namun secara umum, TNI Angkatan Udara sudah berada di jalur yang tepat. Modernisasi F-16, optimalisasi avionik Sukhoi, dan pelatihan tempur malam adalah indikasi bahwa Indonesia mulai menyadari bahwa dominasi udara tak bisa dibatasi oleh waktu matahari terbit. Tapi kemampuan bertempur malam bukan hanya soal alat, strategi dan sistem komando juga menentukan. Strategi tempur malam hari TNI Angkatan Udara. Kemampuan tempur malam bukan sekadar soal teknologi di kokpit, tapi tentang bagaimana sistem tempur udara TNI Angkatan Udara bekerja sebagai satu kesatuan. Mari kita lihat bagaimana strategi TNI Angkatan Udara menghadapi skenario pertempuran malam, baik dalam dogfight jarak dekat maupun serangan BVR dari kejauhan. Dalam kondisi minim cahaya, pilot tidak bisa bertarung sendirian. Mereka harus menjadi bagian dari sistem tempur berbasis data dan koordinasi real time. Untuk pertempuran jarak jauh (BBR), TNI Angkatan Udara sangat bergantung pada radar udara berdaya jangkau tinggi, baik dari pesawat sendiri maupun dari bantuan pengarah darat seperti Ground Control Intercept (GCI), data link antar pesawat yang memungkinkan satu jet membagikan posisi musuh ke jet lainnya secara real time. Komando udara strategis yang mengatur taktik dari pusat kendali. Dengan sistem ini, rudal seperti AIM-120 AMRAAM atau R-77 bisa dilepaskan tanpa visual langsung, cukup berdasarkan data radar dari sistem terpadu. Artinya, pertempuran tetap bisa dilakukan bahkan tanpa kontak mata dengan lawan. Sementara dalam skenario dogfight malam, tantangan jadi lebih besar. Tanpa cahaya, manuver cepat dan deteksi visual sangat terbatas. Namun disinilah peran NPG, Helmet Mounted Display, dan latihan rutin malam hari menjadi sangat krusial. Dan bukan hanya itu, TNI Angkatan Udara juga mengembangkan pendekatan berbasis jaringan, di mana dukungan dari pesawat intai seperti Boeing 737 Surveillance atau bahkan pesawat angkut C-130 yang dimodifikasi sebagai Airborne Command bisa memperluas jangkauan pengawasan di malam hari. Semua ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya mengandalkan kemampuan pilot secara individu, tetapi tengah membangun arsitektur tempur malam hari yang terintegrasi antara teknologi, taktik, dan kekuatan komando. Di era peperangan modern, langit malam bukan lagi tempat berlindung. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi ajang pertempuran paling menentukan. Dan meskipun gelap menyelimuti, TNI Angkatan Udara perlahan mulai membangun kekuatan tempur malam yang solid. Dengan modernisasi F-16, pembelian Dassault Rafale, taktik BVR, sistem radar terintegrasi, hingga pelatihan rutin malam hari.
Kita sedang menyaksikan transformasi nyata dari kekuatan konvensional menuju kekuatan udara yang siap bertempur 24 jam tanpa kompromi. Namun tantangan masih ada. Tidak semua pesawat memiliki kemampuan NPG penuh. Tidak semua pilot memiliki jam terbang malam yang tinggi. Dan inilah pekerjaan rumah kita bersama, mendukung modernisasi, menjaga keberlanjutan latihan, dan memastikan pilot terbaik Indonesia selalu siap, siang atau malam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut Anda? Apakah TNI Angkatan Udara sudah cukup siap menghadapi dogfight atau serangan BPR di tengah malam? Apakah NPG seharusnya jadi standar wajib untuk semua pilot tempur kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar.